Makna hidup merupakan pengalaman yang unik bagi setiap orang. Melalui penderitaan, karya, dan cinta, seseorang akan berpetualang mencari makna hidupnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Man's Search for Meaning karya Viktor Frankl. Buku ini membahas soal pengalaman Viktor yang ditahan di kamp konsentrasi pada masa Perang Dunia Kedua. Sebagai seorang penyintas dan juga psikolog, Viktor menekankan bahwa keinginan terdalam manusia adalah mencari makna bagi hidupnya. Dan jika dia berhasil menemukan makna tersebut, maka dia bisa selamat dari apapun, bahkan di tempat tergelap sekalipun seperti di kamp konsentrasi. Ketika semua kebebasan dirampas dari seseorang, orang tersebut masih punya satu kebebasan yang tidak bisa diambil, yaitu kebebasan untuk bersikap dalam kondisi apapun, dan memilih jalan hidupnya sendiri. Dasar pemikirannya dalam buku ini menghasilkan teori logoterapi, dan menjadikan Viktor sebagai salah satu figur penting dalam bidang psikologi modern. Saya merangkumnya menjadi 3 poin penting dari buku ini. Pertama, mencari makna dalam hidup. Viktor menjelaskan ada 3 cara seseorang dapat menemukan makna dalam hidup, melalui pekerjaan, cinta, dan penderitaan. Dalam kisah hidupnya, Viktor bisa bertahan dalam kamp konsentrasi karena dia berusaha memotivasi dirinya melalui pencarian 3 makna tersebut. Melalui penderitaan, dia memotivasi dirinya soal karya yang akan dibuat setelah keluar dari kamp. Melalui pekerjaan, dia memotivasi dirinya untuk menerbitkan karya terbarunya soal logoterapi yang sebelumnya dirampas oleh tentara Nazi. Dan makna hidup dalam cinta yaitu keinginan untuk bertemu kembali dengan istrinya ketika dia bebas. Di bukunya, Viktor mengutip seorang filsuf Jerman bernama Nietzsche untuk menjelaskan kondisi hidupnya sebagai tahanan. Dia yang punya alasan untuk hidup dapat menanggung apapun kondisi hidupnya. Saat itu, Viktor menyadari bahwa dia tidak bisa mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari hidupnya. Tapi menjadi sebuah pertanyaan, apa yang diharapkan dari hidupnya? Makna hidup yang utama dapat ditemukan ketika seseorang bertanggung jawab atas setiap tindakannya dan menggunakan hal tersebut untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Kedua, setiap orang punya makna hidup yang berbeda. Kita tidak bisa membandingkan makna hidup satu orang dengan yang lainnya, apalagi berusaha mencari makna hidup yang umum bagi semua orang. Setiap orang harus menemukan makna hidupnya sesuai dengan kondisinya saat itu. Viktor menjelaskan bahwa setiap orang punya tujuan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, hanya oleh dirinya sendiri. Dalam kasus ini, Viktor berhasil menggagalkan seorang rekan tahanannya untuk bunuh diri, setelah dia membantu menemukan alasan untuk hidup, yaitu karya riset rekannya yang belum selesai. Rekan yang merasa penting dan berharga ketika dia merasa hanya dia yang mampu menyelesaikan tugas tersebut. Makna hidup yang sejati hanya bisa ditemukan melalui tanggung jawab di luar dari dirinya sendiri, yaitu kepada sesuatu atau kepada seseorang. Viktor bisa bertahan hidup dalam penjara karena dia bertanggung jawab pada karyanya, yaitu logoterapi, dan pada istrinya. Dua hal tersebut sangat personal sekali, dan hanya Viktor yang mampu menyelesaikannya. Ketika seseorang melupakan dirinya dan fokus pada hal lain di luar dari dirinya, dia mampu menemukan makna hidup yang lebih berharga. Ketiga, makna di balik penderitaan. Setiap orang punya caranya sendiri untuk melewati penderitaan yang dia hadapi. Kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi pada kita, tapi kita ditantang untuk mengubah cara pandang kita soal penderitaan. Ketika kebebasannya dirampas, Viktor melihat penderitaannya sebagai pengorbanan yang harus dilalui untuk menyelesaikan karya ilmiahnya tentang logoterapi. Hal yang sama juga dialami oleh pasien Viktor saat ditinggal meninggal oleh 2 istrinya, tapi dia mampu bertahan. Ketika digali lebih jauh, ternyata pria ini menerima penderitaan yang dialaminya sebagai sebuah pengorbanan. Apabila kondisinya dibalik dan pria ini yang meninggal duluan, istrinya lah yang menderita. Ketika seorang menerima penderitaan yang dialaminya sebagai sebuah pengorbanan, dia mampu bertahan dan mempunyai harapan untuk tetap hidup. Penderitaan muncul dalam hidup seseorang. Dia bisa mencari makna dari penderitaan tersebut atau mencarinya dari karya atau cinta. Viktor menceritakan kisah seorang ibu yang memiliki 2 anak laki-laki, yang satu sehat dan satu lagi lumpuh. Ketika anaknya yang sehat meninggal, ibu tersebut ingin bunuh diri bersama anak yang lumpuh, tapi anak yang lumpuh menolak. Viktor pun bingung kenapa 2 orang itu memiliki cara pandang yang berbeda soal hidup. Ternyata bagi ibunya, anak merupakan makna hidupnya. Itu yang menyebabkan dia sangat tertekan dan ingin bunuh diri. Viktor pun membantu ibu tersebut menyadari bahwa dengan merawat anak yang lumpuh, dia akan memberikan anaknya hidup yang lebih baik.
Inilah yang membuat ibu itu sadar dan hidup mereka menjadi lebih baik. Makna hidup merupakan pengalaman yang unik bagi setiap orang. Melalui penderitaan, karya, dan cinta, seseorang akan berpetualang mencari makna hidupnya. Melalui pencarian inilah, seseorang akan merasa hidupnya bermakna untuk dijalani. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye.